Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari Eka Sapitri, Desti Aulia, Naupal Azharul Fikri, Muhammad Muhazirin, Siti Chairunisa, dan saya, Sipa Rahmawati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perangkat jaringan, yang diantaranya perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer adalah alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Perangkat jaringan merupakan komponen-komponen hardware beserta software untuk membangun sebuah jaringan. Seperti apa saja perangkat jaringan komputer yang dimaksud? Mari kita lihat macam-macam komputer di bawah ini. Yang pertama ada hub. Hub pada komputer gunanya untuk membagi server ke jaringan lain. Prinsip kerja hub ialah dengan menyalin paket data dari sebuah sumber yang tersambung dengan port pada hub itu dan membagikan ke seluruh port yang tersambung dengan hub tersebut. Contohnya, jika dalam satu ruangan terdapat 5 orang dan hanya ada satu orang yang memiliki sebuah makanan, maka fungsi dari hub adalah dengan membagi makanan yang hanya dimiliki satu orang tersebut ke seluruh orang yang ada dalam ruangan. Kelemahan hub ialah tidak dapat membagi secara rata ke setiap port dengan adil dan rata. Juga jika transmisi rusak, jaringan ke komputer juga tidak dapat berjalan dengan begitu dia tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan ke komputer lainnya. Switch bekerja jauh lebih terarah, efisien, sekaligus langsung kepada alamat tujuan. Hal ini berlaku baik dalam upaya pertukaran data, pemrosesannya hingga pengiriman. Switch mampu melakukan deteksi terkait tujuan data. Ini memungkinkan adanya pencegahan terjadinya tabrakan ketika data tengah dikirim. Jenis-jenis switch terbagi menjadi 4, yaitu unmanaged switch. Biasanya jenis ini juga sering dipakai di kantor atau di rumah dengan skala kecil. Yang kedua ada managed switch, dapat memudahkan penggunanya ketika mengkonfigurasi switch dengan user interface. Yang ketiga ada smart switch. Pengaturan dan konfigurasinya memanfaatkan teknologi berupa web-based. Jenis switch ini memiliki kelebihan berupa kemampuan pengaturan otomatis dan bisa diubah sesuai kebutuhan jaringan komputer. Yang terakhir ada enterprise managed switch, adalah switch yang dipakai oleh perusahaan besar sehingga membutuhkan jaringan sebagai pemonitor sekaligus mengkonfigurasi. Hal ini disebabkan konsep topologi jaringan yang lebih kompleks dibandingkan jenis lain. Selain itu, jenis switch ini juga berbeda dengan jenis switch lainnya dari segi jumlah pengelola dan kemampuan pendukung perangkat. Biasanya hanya sekitar 4-8 port khusus untuk perangkat Ethernet. Yang adapun tujuan dalam menggunakan switch yaitu mengurangi beban kerja di masing-masing PC host. Yang kedua ada membantu meningkatkan kinerja pada jaringan. Yang ketiga, jaringan yang memakai switch akan mempunyai lebih benturan frame lebih kecil sebab adanya switch menjadikan collision domain pada setiap koneksi. Yang terakhir ada switch bisa dihubungkan secara langsung dengan workstation. Salah satunya dari perangkat jaringan yaitu reverter. Reverters merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk menerima pancaran yang biasanya lemah dan memancarkan kembali sinyal tersebut dengan daya pancar yang jauh lebih besar sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Tujuan dari dibangunnya sistem ini untuk memperkuat sinyal-sinyal yang lemah. Reverter bekerja pada layer 3 pada lapisan osi layer 3 pada osi layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP address, membuat header untuk paket-paket, kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Layer ini harus bertanggung jawab dalam menentukan alamat sebuah jaringan, menentukan rute jaringan yang akan diambil, dan menjaga antrian trafik di dalam jaringan. Jenis reverter ada 2, diantaranya crossband reverter, merupakan sistem perangkat reverter yang menggunakan 2 band berbeda untuk input dan outputnya. Crossband reverter berfungsi sama dengan reverter, tetapi mempunyai keunggulan lebih bersih dari gangguan diri sendiri dan mempunyai band yang berbeda antara frekuensi masuk dan frekuensi keluarnya. Yang kedua ada same band reverter, merupakan sistem perangkat reverter yang menggunakan band yang sama untuk input dan output.
Keuntungan dari penggunaan reporter ini merupakan mampu bergerak cepat pada posisi tertentu untuk membantu sistem komunikasi petugas di lapangan dengan daya yang lebih kuat. Router adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dan jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Proses routing itu sendiri merupakan proses meneruskan paket jaringan satu dengan yang lainnya. Dalam arti lain, router mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Nantinya, router memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan koneksi internet yang sama. Setiap router mempunyai fasilitas DHCP yang dapat disetting sedemikian rupa sehingga dapat membagi IP address. Selain itu, pada router juga terdapat NAT, yaitu fasilitas yang memungkinkan suatu alamat IP dan koneksi internet dapat di-sharing ke alamat IP lainnya. Fungsi router yaitu: 1. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke lainnya. Proses koneksi tersebut yaitu dengan mendistribusikan IP address kepada setiap komputer dalam jaringan, baik secara statis ataupun dengan DHCP. 2. Fungsi router berikutnya adalah untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lainnya. 3. Fungsi router yang lainnya adalah untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL atau yang lebih dikenal dengan DSL router. Cara kerja router yaitu, sebagai contoh, menghubungkan secara berantai dengan memakai 2 router. 2. Menghubungkannya secara langsung satu sama lain dengan memakai 3 router. Modem adalah suatu perangkat komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah, sehingga jaringan internet dapat diterima perangkat komputer atau mobile dengan lebih baik. Dalam hal ini, modulator adalah bagian dari modem yang berfungsi mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa yang siap untuk dikirimkan, sedangkan demodulator adalah bagian dari modem yang berfungsi untuk memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa agar dapat diterima dengan baik. Fungsi yaitu perangkat keras yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan begitu juga sebaliknya. Hardware yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke suatu jaringan. Hardware yang berfungsi untuk melakukan aktivitas modulasi dan demodulasi. Hardware yang berfungsi untuk melakukan kompres data yang dikirim melalui sinyal. Alat yang berfungsi untuk memeriksa paket data dan komunikasi. Access point merupakan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel untuk mengirim data dan menerima data. Fungsi access point yang pertama sebagai dynamic host configuration protocol atau DHCP. Yang kedua mengatur akses yang ada di suatu perangkat berdasarkan MAC address. Yang ketiga memberikan fitur keamanan WEP dan WAP. Cara kerja access point. Access point akan bekerja saat ada perangkat yang mencoba mengakses jaringan. Umumnya, pada layar smartphone akan muncul tampilan yang berisi permintaan pengisian sandi. Mode-mode access point. Yang pertama ada repeater mode, merupakan alat yang digunakan untuk menambahkan jangkauan nirkabel dengan SSID dan keamanan yang serupa. Yang kedua ada access point mode atau AP mode, adalah perangkat yang digunakan untuk menyalurkan sambungan kabel ke nirkabel. Yang ketiga, client mode. Alat satu ini banyak digunakan pada smart TV, game, media player, dan perangkat lain yang hanya memiliki port Ethernet. Selanjutnya, wireless router mode merupakan perangkat yang dapat membagi satu koneksi internet. Yang terakhir ada bridge mode, memiliki cara kerja dengan membuat dua jaringan individu dalam satu internet untuk dua grup. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai perangkat jaringan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.